Presentasi kasus wanita usia 84 tahun dengan diagnosis lichen simplex kronis atau LSK dipresentasikan oleh Sausan Hana Maharani. Lichen simplex kronis juga dikenal dengan neurodermatitis circumscripta atau lichen pida sesuai nama penyakitnya. Definisi dari LSK adalah penyakit peradangan kulit kronis, gatal, sirkumskrip ditandai dengan garis kulit tampak lebih menonjol atau lichenifikasi. Dari epidemiologinya, LSK tidak biasa terjadi pada anak-anak, tetapi lebih sering terjadi pada orang dewasa. Puncak insidennya ditemukan pada usia antara 30 sampai 50 tahun dan lebih banyak ditemukan pada wanita dibandingkan pria. Dari etiologinya, LSK bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dari faktor eksternalnya itu ada lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi adalah panas dan udara yang kering dapat berimplikasi dalam menyebabkan iritasi yang dapat menginduksi gatal. Gigitan serangga juga dapat menyebabkan reaksi radang dalam tubuh yang menghasilkan rasa gatal. Dari faktor internal ada dermatitis atopik. Sekitar 26-75% pasien dengan dermatitis atopik terkena LSK. Lalu psikologis. Gangguan psikologis dilaporkan memiliki peran dalam mengakibatkan LSK. Salah satu studi yang melakukan penelitian mengenai LSK menemukan bahwa setengah dari koresponden memiliki riwayat ansietas, depresi, dan gangguan psikologis lainnya. Patogenesisnya dari LSK adalah sensasi gatal atau pruritus, merupakan stimulus dalam perkembangan penyakit tersebut. Pada awalnya, pasien merasakan sensasi gatal pada region kulit yang spesifik, sehingga pasien terus-menerus menggaruk lesinya. Akibat lesi yang digaruk terus-menerus, maka akan melepaskan mediator yang merangsang gatal, yaitu opioid endogen. Pelepasan opioid endogen ini akan menyebabkan penderita menggaruk lesi berulang kali dan mencetuskan perilaku pasien yang terus-menerus menggaruk dan merasakan gatal, sehingga terjadi yang dinamakan itch stretch cycle. Garukan yang berlebihan akan menghasilkan epidermis terkelupas hingga stratum papilla dermis dan mengakibatkan trauma mekanik pada kulit penderita yang pada akhirnya mengakibatkan lichenifikasi. Gejala klinis dari LSK, gatal yang berat merupakan gejala dari lichen simplex kronis. Gatal bisa paroksismal, terus-menerus, atau sporadis. Selain itu, pada darah lesi terlihat kulit menghitam dan menebar atau lichenifikasi. Pemeriksaan penunjang pada LSK, pada tes laboratorium tidak ada tes spesifik. Pada pemeriksaan histopatologi bisa didapatkan hiperkeratosis dan parakeratosis, kemudian juga akantosis dengan perpanjangan retris yang irregular, hipergranulosis, dan perluasan dari papilodermis. Untuk menegakkan diagnosis LSK bisa didapatkan dari anamnesis. Tidak didapatkan riwayat gatal yang kronis pada pasien dan kebiasaan menggaruk. Gatal terlokalisir. Dari pemeriksaan fisik didapatkan gambaran plak hiperpigmentasi, sebagian eritem, batas tegas, dan lichenifikasi. Pada pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan diagnosis jamur, bisa dilakukan pemeriksaan KOH, hasilnya IPA dan spora negatif. Diagnosis banding pada LSK ada dermatitis asis, tinea corporis, tinea cruris, dermatitis kontak alergika, dan dermatitis kontak urinosa. Untuk terapi pada lichen simplex kronis ada tiga pilihan, yaitu steroid topikal, merupakan pilihan karena dapat mengurangi peradangan dan gatal serta perlahan-lahan menghaluskan prekeratosisnya. Dan agen antipruritus untuk mengurangi gatal dengan memblokir efek pelepasan histamin secara endogen. Humectan
adalah suatu bahan yang bersifat larut dalam air dan mempunyai kemampuan tinggi menyerap air sehingga dapat menghaluskan kulit yang terkena Alaska. Prognosis dari Alaska: Ad vitam bonum, ad sanam bonum, ad functionem bonum, ad cosmeticum dubia ad bonum.